Oke. Nah, kemudian ada tambahan mengenai realisasi sistem. Tentunya kalau analisis itu adalah mengurai atau memahami sistem. Nah, kalau realisasi ini sintesanya ya. Jadi kita mempunyai persamaan matematis, lalu kira-kira bagaimana ya sistem yang kita sudah tentukan persamaan matematisnya ini kita akan realisasikan. Banyak cara yang bisa digunakan, tapi ini adalah contoh saja secara mudahnya. Jadi kalau kita lihat persamaan sistem itu kan ada bentuk diferensial, kemudian ada bentuk penjumlahan, dan ada perkalian dengan suatu koefisien kan. Nah, ini kita akan manfaatkan 3 komponen elektronik. Yang pertama adalah integrator, kemudian adder atau penjumlah, dan yang ketiga adalah constant multiplier ya, pengali atau penguat. Nah, ini realisasi dengan menggunakan op-amp ya. Yang di atas ini adalah adder ya. Kemudian yang ini adalah diferensiator, dan yang ini adalah integrator atau diferensiator, yang ini adalah pengali atau penguat. Nah, ini contoh realisasi dengan sistem dengan simbolik ya. Contoh untuk yang pertama. Oke. Jadi kita buat ya sistemnya, persamaannya seperti ini ya. Jadi kita cari turunan tertingginya. Nah, pada contoh di sini turunan tertingginya turunan yang pertama ya, dy per dt. Maka kita ubah persamaannya ya. Jadi dy per dt itu kita sendirikan ya di sisi kiri. Kemudian komponen penjumlahan yang lainnya kita pindah ke kanan ya. Sehingga kalau kita ubah maka persamaan ini menjadi dy per dt sama dengan xt dikurangi 2yt ya. Xt dikurangi 2yt. Lalu bagaimana? Ya, bagaimana kita melakukan realisasi? Oke, yang pertama tentunya kita menemukan ada satu bentuk turunan di sini. Ya, satu bentuk turunan, maka kita akan gunakan satu buah integrator. Oke ya, satu buah integrator. Oke. Integrator ini kalau keluarannya adalah yt ya, maka masukannya adalah turunan dari yt atau dy per dt gitu ya, dy per dt. Oke. Ya. Nah, di sini ya, ini adalah integrator kita. Ya. Jadi keluarannya adalah yt, masukannya adalah dy per dt atau turunan pertama. Lalu kita lihat di sini dy per dt itu apa? Ya. Dy per dt adalah xt yang dikurangi sinyal yt yang dikalikan dengan 2. Nah, sehingga kemudian kita tambahkan bentuk sigma di sini. Ya, bentuk sigma, kemudian kita lihat turunan yt itu adalah hasil penjumlahan dari sinyal xt, berarti masuk di adder. Kemudian sinyal yt ya, tetapi negatif, sehingga kita tambahkan penguat pembalik gitu ya. Di sini jadi min 2, dan kemudian kita masukkan ke dalam adder. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan rangkaian elektronik secara simbolik di sini untuk merealisasikan persamaan yang pertama. Oke, ini contoh untuk persamaan yang kedua. Nah, sama aja ya. Jadi kita cari terlebih dahulu turunan tertingginya. Turunan tertingginya adalah order turunan tertinggi adalah turunan ketiga, d pangkat 3 yt per dt pangkat 3. Nah, itu yang kita sendirikan ya. Lalu yang lain kita pindah ke sebelah kanan sama dengan ya.
Nah, lalu kita bentuk ya, kita butuh berapa integrator di sini? Ada sampai turunan ketiga. Maka saya butuh integrator yang pertama, integrator yang kedua, dan integrator yang ketiga. Integrator yang terakhir yang paling kanan ini keluarannya adalah YT. Maka masukannya adalah turunan pertama dari Y. Nah, kemudian integrator yang di sebelah kirinya ya, keluarannya adalah turunan pertama dari Y, maka berarti masukannya adalah turunan kedua ya. Kemudian integrator yang paling kiri ini ya, ini keluarannya adalah turunan kedua, berarti masukannya adalah turunan ketiga. Lalu dari turunan ketiga kita lihat ya, bahwa turunan ketiga dari Y itu sama dengan, diambil dari persamaan ini, sinyal FT dikurangi sinyal Y turunan kedua yang dikalikan dengan 2 min 2 ya, ini kemudian ditambah sinyal turunan pertama dari Y ini ya, yang dikuatkan atau dikalikan dengan 5, berarti kita tambah multiplier atau penguat ya, dan kemudian dikurangi 3YT, berarti sinyal Y ya, sinyal Y kita ambil, kemudian kita kalikan dengan penguat min 3. Nah, kemudian ini juga masuk dalam penjumlahan ini. Nah, sehingga inilah realisasi simbolis dari sistem persamaan kita yang di sini. Ya, jadi kuncinya di turunan tertinggi dari, atau orde turunan tertinggi dari persamaan sistem. Nah, lalu yang ketiga ini mungkin agak berbeda. Jadi berbeda di mana pada sisi kanan persamaan sistem itu juga ada bentuk diferensiasi dari FT ya, sinyal masukan. Nah, untuk mewujudkan ini ya secara simbolis, kita bisa ubah terlebih dahulu sistem ini menjadi sistem yang terdiri dari 2 subsistem. Yang pertama adalah sistem yang masukannya FT, keluarannya XT ya. Kemudian subsistem yang kedua adalah subsistem yang masukannya XT dan keluarannya YT. Ya. Oke, kemudian kita ubah persamaannya ya. Oke. Dari persamaan yang ini ya, maka persamaan subsistem yang pertama itu kita gunakan ini ya, kita ganti menjadi yang ini gitu ya. Jadi keluarannya adalah XT, masukannya adalah FT ya. Ini keluarannya adalah XT, masukannya adalah FT ya. Oke, kita ambil dari sini ya untuk keluaran, tapi untuk YT nya kita ganti dengan XT. Oke, itu akan masukannya adalah sinyal FT ya. Ini adalah subsistem yang pertama. Kemudian subsistem yang kedua yang ini, nah itu persamaannya adalah yang ini ya. Jadi masukannya XT, keluarannya adalah YT ya. Nah, kalau untuk persamaan yang subsistem yang pertama, kita akan ubah persamaan sistem menjadi bentuk turunan yang tertinggi. Di sini adalah turunan XT ketiga, itu kita sendirikan ya. Di sebelah kiri sama dengan, yang lain kita pindah ke kanan. Oke, sedangkan pada subsistem yang kedua, nah itu karena kita mencari YT-nya, maka YT-nya yang di sebelah kiri tersendiri ya. Jadi kita tidak ubah dari yang sini. Oke, kemudian kita langsung wujudkan. Kita butuh berapa integrator di sini? Ada turunan sampai ketiga ya. Turunan XT ketiga, XT kedua, dan turunan XT yang pertama. Sehingga kita butuh 3 integrator. 1 2 3 ya, 1 2 3. Kemudian integrator yang pertama, keluarannya XT, masukannya tentunya turunan pertama dari
XT. Kemudian integrator yang kedua di sebelah kirinya, keluarannya turunan pertama XT, berarti masukannya turunan kedua XT ya. Kemudian integrator yang paling kiri itu keluarannya adalah X turunan kedua T, berarti masukannya adalah X turunan ketiga. Oke, lalu kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Jadi bahwa turunan ketiga dari XT itu merupakan hasil penjumlahan dari gitu ya, sinyal FT, berarti sinyal FT masuk di sini ya. Kemudian sinyal turunan kedua XT yang dikalikan dengan 2, berarti ini ya. Kemudian dikurangi 4XT, nah berarti sinyal 4. Sinyal XT di sini kita kalikan dengan min 4 ya, atau penguat inversi min 4 ya. Oke, ini kita sudah mewujudkan persamaan subsistem yang pertama. Kemudian persamaan subsistem yang kedua kita wujudkan di sini ya, bahwa sinyal YT keluaran itu merupakan hasil jumlah dari apa? Dari turunan pertama dari sinyal XT, berarti yang di sini. Nah, kita masukkan dalam penjumlah. Apalagi yang kita jumlahkan? Sinyal XT yang dikalikan dengan 2 konstruk efisien 2. Nah, berarti yang ini. Ya, nah inilah bentuk realisasi simbolis dari persamaan sistem yang nomor 3.